probiotik untuk mendukung kesehatan saluran cerna. Ini yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan gut microbiota yang ternyata ya sebagai organ tambahan ini juga perannya sangat kuat di dalam mendukung kesehatan tubuh. Mikroorganisme yang ada di usus ini ada yang memiliki peran simbiotik dan juga bersifat patogen. Nah, Prof. Mitsuoka ini juga menyampaikan perlu adanya balance of intestinal biota. Balance artinya apa? Artinya kelompok-kelompok yang memiliki peran positif ini diharapkan mendominasi sehingga dapat menekan bakteri-bakteri yang memang kurang menguntungkan ya. Bakteri yang kurang menguntungkan tersebut melalui metabolit-metabolit yang dihasilkan ini berdampak macam-macam. Tidak hanya diare dan konstipasi, tetapi di sini jelas ya disampaikan oleh beliau bahwa juga dapat menghambat pertumbuhan ya. Growth inhibition sehingga sangat diperlukan ini adanya keseimbangan ya pada saat patogenik bakteria ini lebih berat. Nah, ini kita sering mengistilahkan sebagai dysbiose. Oke, berikutnya tadi juga sudah dijelaskan bahwa gut microbiota ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa juga faktor genetik ya. Bahkan olahraga itu juga ternyata bisa mempengaruhi gut microbiota kita ya. Stres termasuk juga obat-obatan khususnya antibiotik dan umur. Nah, ternyata ada beberapa penyakit ya, penyakit khususnya yang terkait dengan kolon ini ditandai dengan menurunnya populasi bakteri-bakteri tertentu. Ya, kalau dulu probiotik itu kita kenal Lactobacillus, Bifidobacterium ya. Namun ternyata ada beberapa penyakit ya, gangguan usus itu ditandai dengan menurunnya beberapa bakteri tertentu ya. Ini yang utama ya, gangguan metabolisme itu ternyata dikaitkan dengan menurunnya Akkermansia muciniphila. Kemudian gangguan usus ya termasuk beberapa penyakit yang sulit disembuhkan ini ditandai dengan menurunnya Faecalibacterium proudnici ya. Nah, yang penting seperti ini saya sampaikan di sebelah kanan bahwa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang menyebabkan dysbiosis dan kemudian ditangani dengan cara mengembalikan kondisi dysbiosis menggunakan intervensi mikroorganisme. Ya, istilahnya itu intervensi mikroorganisme agar keseimbangan gut microbiota ini dapat diperoleh kembali. Ya, intervensi mikroorganisme yang sudah kita kenal itu adalah dengan probiotik. Nah, ini berikutnya juga beberapa kali sudah saya sampaikan terkait dengan gut microbiota orang Indonesia ya. Data kami, publikasi kami cukup lengkap untuk anak-anak ya, bayi itu berumur 2 tahun, anak-anak sekolah, pemuda dewasa dan juga lansia ya. Bayi-bayi kita ini dikenal utamanya didominasi oleh bakteri baik sampai dengan ASI berhenti. Nah, setelah digantikan dengan MPASI, ini bakteri baik Bifidobacterium ini mulai menurun. Ya, mulai menurun populasinya. Ya, ini bisa kita lihat yang merah-merah ini adalah populasi Bifidobacterium ya, sehingga ada pemikiran ya, oke lah, terus kemudian disuplai dengan probiotik ya agar anak-anak itu juga ususnya terus sehat ya, karena kenyataannya ini setelah
ASI di stop, ini populasi Bifidobacterium sebagai bakteri baik ini mulai menurun. Ternyata pada saat lansia, ya jadi gut microbiota itu anak-anak, pemuda, ya dewasa itu stabil ya, stabil. Tapi ternyata setelah lansia itu terjadi penurunan bakteri yang baik, Bifidobacterium, dan kemudian ada peningkatan bakteri yang kurang baik, Enterobacteriaceae ini ya. Pada orang tua ini ya, mungkin juga orang tua perlu probiotik untuk menjaga keseimbangan gut microbiota. Karena kenyataannya bakteri baiknya itu mulai menurun. Ini ternyata malnutrisi ini juga menyebabkan dysbiosis ya, terbukti. Kami mengambil sampel dari Jogja dan untuk yang malnutrisi atau stunting itu kami mengambil sampel dari Lombok. Itu jelas bahwa terjadi pergeseran gut microbiota menuju ke dysbiosis. Ya, sehingga pertanyaannya ya, apakah probiotik ya, intervensi probiotik ini dapat digunakan mengembalikan dysbiosis ya, mengembalikan gut microbiota yang mengalami kekacauan ini menuju kondisi yang seimbang ya. Ini adalah kali ini kami akan membicarakan terkait dengan kesehatan saluran cerna. Saat ini berbagai penyakit ini ditandai juga adanya dysbiosis pada usus ya. Jadi dysbiosis pada usus sehingga sekarang itu probiotik mulai dilirik karena terjadi dysbiosis, apakah probiotik ini memang bisa digunakan untuk mengembalikan keseimbangan gut microbiota pada penderita-penderita ya, tidak hanya terkait dengan saluran pencernaan tetapi juga dengan pasien-pasien yang lain ya, terkait dengan brain, terkait dengan metabolic disorder, liver, bahkan sampai dengan paru-paru. Ya, data kami terkait dengan dysbiosis terjadi pada anak-anak malnutrisi. Nah, ini menarik ya. Ini kan kami mengambil data ya. Jadi kami kan mengambil sampel itu dari Jogja dengan kondisi sosial ekonomi yang memang mirip gitu ya. Ternyata anak-anak malnutrisi di Jogja konsumsi snack dan sweetnya itu memang lebih dominan ya, bukan ini ya, dibandingkan dengan anak-anak yang sehat ya normal itu ternyata anak-anak malnutrisi itu konsumsi snack dan sweetnya itu makanan jajanan terutama yang manis itu lebih banyak ya. Nah ini apakah ini juga menyebabkan ya terjadinya malnutrisi? Jadi ternyata memang terjadi perbedaan komposisi ya, pergeseran mikrobiota yang normal itu menuju ke dysbiosis. Nah, akibatnya apa ya? Akibatnya itu short chain fatty acid ya, yang penting dalam kesehatan usus pun itu juga kalau pada anak-anak yang malnutrisi itu lebih rendah ya dibandingkan dengan anak-anak yang normal. Ya, jadi ini memang kesimpulan kami itu terjadi dysbiosis ditunjukkan dengan proporsi ya. Kita biasanya menghitung Firmicute dan Bacteroides test ya, ini sebagai proporsi ini bisa dikaitkan dengan kondisi normal atau kondisi yang tidak normal ya. Jadi Firmicute-nya ini kok berlebihan ya, ini ini menunjukkan terjadi ketidakseimbangan gut microbiota, bahwa malnutrisi pada anak-anak itu didukung oleh gut microbiota yang tidak seimbang. Ya, ini disampaikan ya, short chain fatty acid ini dapat berperanan di dalam pembentukan tulang dan pertumbuhan ya. Jadi evidence ya dari 2 paper saya tadi, 2 paper kami ya
menyebutkan bahwa memang short chain fatty acid ini pada anak-anak malnutrisi itu lebih rendah ya. Nah, ini short chain fatty acid ini berarti ya perlu ditingkatkan ini untuk mengatasi ya kondisi usus yang sehat. Dengan cara apa? Ya dengan cara modulasi bakteri-bakteri ini menjadi bakteri-bakteri yang didominasi oleh bakteri yang baik. Berikutnya ini adalah terkait dengan probiotik ya. Probiotik sekali lagi didefinisikan sebagai mikroorganisme yang dikonsumsi dalam kondisi hidup ya, hidup di usus ya, dan membawa manfaat bagi kesehatan. Oke, nah ini saya juga membuat suatu ilustrasi bagaimana kondisi stunting di Indonesia ya, tidak hanya stunting tetapi wasting dan juga underweight ya atau malnutrisi ya. Ternyata di Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh ini. Kalau dari Riskesdas tahun 2018 itu juga karena makanan yang tidak beragam ya. Nah, malnutrisi ini juga didukung karena adanya dysbiosis. Data kami tadi juga sudah menyebutkan bakteri-bakteri baiknya itu menurun ya, dan kemudian juga bakteri-bakteri yang kurang baik itu meningkat. Pada saat dysbiosis itu bisa terjadi gangguan sistem imun dan juga gangguan otak. Ya ini menuju ke sini ya, apakah memang probiotik itu juga pada anak-anak malnutrisi bisa juga digunakan untuk memperbaiki atau membantu perkembangan otak. Nah, di sini jelas bahwa pada kondisi dysbiosis short chain fatty acid ini mengalami penurunan ya, bukti sudah ada dan sebagainya ya. Nah, ini ternyata ya malnutrisi ini juga ini menyebabkan kondisi lingkungan ya, di sini disebutkan PEE ya, pediatric environmental enteropathy ya, terutama juga karena ada inflamasi usus. Bagaimana dengan pemanfaatan probiotik ya? Valdes dan teman-temannya itu menyampaikan berbagai jenis makanan ya, di sini diberi warna merah ya yang dapat mengganggu usus, dan kemudian di sini diberi warna hijau yang dapat mendukung kesehatan ya. Nah, peneliti ini juga menyampaikan ternyata probiotik dan dietary intake ini yang utamanya dapat meningkatkan produksi short chain fatty acid ini berperanan di dalam mendukung kesehatan. Ada antioksidan, kemudian ada ini ternyata juga dapat membantu metabolisme lipid, mengurangi inflamasi, termasuk sensitivitas terhadap insulin ya. Terus kemudian jelas kalau mengurangi risiko beberapa infeksi ini sudah banyak buktinya ya. Jadi ternyata ya di sini oleh penulis ini disebutkan intake probiotik termasuk juga prebiotik ini dapat mendukung kesehatan. Nah, bagaimana mekanismenya ya? Probiotik ini bersama bakteri baik yang ada di usus ya dapat meningkatkan barrier sel epitel ya. Meningkatkan adhesi pada sel epitel ya. Bapak Ibu sekalian ya, salah satu persyaratan strain bakteri menjadi probiotik itu adalah kemampuannya menempel pada sel epitel diikuti dengan kemampuannya membunuh bakteri patogen. Itu sudah sebagai persyaratan. Nah, kalau usus sudah sehat, ini akan terjadi modulasi sistem imun. Oke, nah ini juga ini saya tulis di dalam buku saya juga ya, mekanisme probiotik dalam kesehatan tubuh ini saya bagi menjadi 3 ya. Fungsi protektif itu tadi ya menjaga mukosa, tetapi juga fungsi sistem imun karena mukosa yang sehat itu juga akan mendukung sistem imun yang baik,
atau fungsi metabolit dan juga enzimatis ya. Metabolit itu terutama sekali lagi adalah penghasilan short chain fatty acid ya. Ternyata beberapa probiotik dapat mensintesa vitamin dan juga mengaktifasi atau menginaktivasi ya atau mengikat toksin. Di screening probiotik untuk anti kolesterol itu ya di screening apakah probiotik itu mampu ya memetabolisme kolesterol atau mampu mengikat kolesterol dan sebagainya. Itu sudah ada sejak dilakukan screening ya, sehingga nanti probiotik itu kalau probiotik ya nanti memang harus dibuktikan ya secara clinical trials. Nah, ini nanti bagaimana apakah memang betul bisa menurunkan kolesterol ya, sehingga probiotik itu adalah memang strain spesifik dan tergantung dari masing-masing sifatnya ya. Nah, kita ikuti saja ini para ahli gastro itu sudah mengumpulkan beberapa paper dan kemudian juga melihat probiotik mana ini yang memang terbukti ya dapat membawa manfaat kesehatan ya. Apa guideline untuk probiotik dan prebiotik ya, sehingga saya menggunakan guideline ini untuk bagian dari presentasi saya pagi hari ini. Karena apa? Ya kalau sudah dibahas oleh para ahlinya kan gitu ya, kita tinggal mengikut saja ya. Bahwa ahli gastro ini dalam guideline itu menyampaikan bahwa probiotik ini dapat digunakan untuk mengatasi dysbiosis karena antibiotik, juga karena virus ya yang kemudian menyebabkan diare, juga bisa digunakan untuk konstipasi, termasuk mengatasi MAH dan juga AAD ya, antibiotic associated diarrhea. Kemudian ternyata probiotik juga dapat digunakan untuk mengatasi irritable bowel syndrome ya, termasuk juga inflammatory bowel disease. Nah, sekali lagi probiotik itu strainnya jelas dan bukti ilmiahnya harus terdokumentasi dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh SUR, ini penelitian sungguh luar biasa. Saya baru sekali ini membaca, melibatkan 3.700 responden. Ini anak-anak umurnya itu di bawah 5 tahun. Ini penelitian yang luar biasa ya. Dan juga ini double blind ya. Yang satu mengonsumsi probiotik, yang satu mengonsumsi susu tanpa probiotik. Sehingga memang yang ingin dilihat adalah potensi dari sirota. Apakah betul-betul sirota strain ini membawa manfaat untuk mendukung kesehatan usus anak-anak ya. Nah, ternyata memang dari sini ya terjadi penurunan, kejadian diare dan sebagainya, sehingga ya kesimpulannya itu bisa dilihat ya. Di sini disimpulkan bahwa ya ini mengonsumsinya selama 12 weeks ditambah 12 weeks, jadi kira-kira 24 ya, 6 bulan. Ya, 6 bulan. Ya memang konsumsi probiotik untuk menjaga kesehatan usus itu ya rutin ya. Penelitian 6 bulan ini ternyata ya jelas bahwa ya intake probiotic drink ini dapat digunakan untuk mencegah prevention of acute diarrhea in young children ya, in community setting in developing country ya. Jadi betul ya bahwa konsumsi probiotik dalam hal ini strainnya itu sirota ya, Lactobacillus casei sirota ya. Ini dapat digunakan untuk ya mencegah acute diarrhea. Ya kira demikian ya. Jadi sekali lagi probiotik ini dapat mendukung kesehatan usus dan usus yang sehat ini mendukung tubuh yang sehat.